Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan diskusi atau pembahasan kita terkait dengan core values ASN yang keempat, yaitu harmonis. Sebelumnya izin untuk share screen dulu ya. Apa sudah terlihat teman-teman? Terlihat Kak, tapi Sudah, kecil. Kak. Sudah, Kak. Terkait Oke, udah aman. harmonis. Harmonis ini terkait keberagaman bangsa dan budaya Indonesia. Kita ketahui bahwasannya Indonesia memiliki begitu banyak keragaman suku bangsa yang di sini kita bisa lihat bahwasannya Indonesia memiliki 17.504 pulau, yang mana setiap pulaunya memiliki bahasa sendiri, suku bangsa sendiri, sehingga keberagaman ini memberikan aspek terkait kesenian, religi, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem ekonomi, sistem teknologi, serta bahasa. Sehingga keragaman ini memunculkan suatu paham nasionalisme Pancasila, yaitu terkait pandangan atau paham kecintaan manusia terhadap bangsa dan tanah airnya yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip dari nasionalisme itu sendiri dilandasi dari Pancasila, yaitu menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Selain itu juga mewujudkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, serta menumbuhkan nilai-nilai toleransi atau sikap mencintai sesama manusia. Selain itu juga mengembangkan sikap tenggang rasa. Selanjutnya mengenai cara pentingnya membangun rasa nasionalisme atau persatuan bangsa. Kenapa sih penting bagi kita untuk membangun rasa nasionalisme itu? Karena kita melihat ke belakang sebelum perjuangan bangsa Indonesia dalam kemerdekaan, yang mana terdapat beberapa kelemahan dalam perjuangan bangsa Indonesia, yang mana perlawanan dilakukan secara sporadis atau tidak serentak. Selain itu juga perlawanan biasanya hanya dipimpin oleh pimpinan karismatik, sehingga tidak ada uh, berlanjutannya seperti itu. Selanjutnya mengenai konsep teori nasionalisme, terdapat aliran modernis. Selain itu, dari keberagaman di Indonesia ini memunculkan potensi serta tantangannya tersendiri. Potensi-potensi ini terkait menjadi aset wisata yang dapat menghasilkan pendapatan negara, sebagai identitas negara di Indonesia, sebagai ikon pariwisata, sebagai pengetahuan bagi warga di dunia bahwasannya Indonesia memiliki begitu banyak keragaman. Selain itu juga timbulnya rasa nasionalisme warga negara terhadap negara Indonesia, yang mana kita sebagai warga negara pasti sangat bangga ketika negara kita memiliki begitu banyak warisan budaya yang membanggakan. Selain terdapatnya potensi, terdapat pula tantangan atau disharmonis, yang mana yang sering terjadi yaitu terkait disharmonis antar suku, disharmonis antar agama, disharmonis antar ras, atau disharmonis antar golongan. Sebagai ASN, maka perlu kita menyikapinya, menyikapi keanekaragaman ini, yang mana langkah-langkah menangani timbulnya keberagaman budaya ini adalah salah satunya memperbaiki kebijakan pemerintahan dengan pemerataan hasil pembangunan, yang mana dengan pemerataan inilah keberagaman itu menjadi suatu kesatuan. Selanjutnya juga penanaman sikap toleransi dan saling menghormati budaya melalui pendidikan pluralitas dan multikulturalitas di jenjang pendidikan formal. Sikap sebagai pelayanan ASN, kita dapat senantiasa bersikap adil dan tidak mendiskriminasi dalam pemberian pelayanan, bersikap profesional dan berintegritas dalam memberi pelayanan, tidak boleh mengejar keuntungan pribadi atau instansi belaka, serta menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Harmonis itu apa sih? Sebenarnya harmonis diambil kata dari harmoni, yaitu ketertiban alam atau prinsip hukum alam setia, yang mana terdapat 3 acuan dalam pembangunan budaya tempat kerja yang nyaman, yaitu membuat tempat kerja yang berenergi, membuat keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi, serta berbagi kebahagiaan sesama anggota organisasi.
Selanjutnya, etika publik. Etika publik ini terbagi menjadi 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yaitu pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, sisi dimensi reflektif, serta modalitas etika. Sumber kode etik ASN pun tercantum di Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2023, Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 1959, dan PP nomor 21 tahun 1975. Dalam kode etiknya, ASN dapat melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menjaga agar tidak terjadinya disharmonis kepentingan dalam melaksanakan tugas, serta memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Perilaku yang dapat kita lakukan untuk menjaga keharmonisan adalah dengan toleransi, empati, serta keterbukaan terhadap perbedaan. Yang mana aspek pentingnya terdiri dari 3, yaitu pertama, merubah dari penguasa menjadi pelayan, merubah wewenang menjadi peranan, dan ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Etika kita sebagai ASN sudah dijelaskan sebelumnya bahwasannya menekan mengenai aspek nilai dan norma, sehingga ketika etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Selanjutnya, peranan mewujudkan suasana dan budaya harmonis, yaitu posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan, peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. Harus juga memiliki sikap toleran dan atas perbedaan untuk menunjang sikap netral dan adil tersebut, serta melaksanakan tugas dan kewajiban harus memiliki suka menolong baik kepada pengguna lain maupun kepada koleganya, sehingga menjadi figur teladan di lingkungan masyarakatnya. Budaya harmonis mengenalkan kepada seluruh personel ASN dari jenjang bawah hingga jenjang yang tinggi. Sehingga kita perlu memelihara suasana harmonis tersebut agar menjaga di antara personil dan stakeholdernya. Terkait panduan perilakunya, yaitu yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang, membangun lingkungan kerja yang kondusif agar menghasilkan pelayanan yang kondusif pula. Kata kunci dari harmonis ini adalah peduli atau caring, perbedaan, diversity, dan selaras. Mungkin sekian dari saya. Teman-teman mungkin ada yang mau sharing terkait bentuk core values harmonis ini. Izin Kak, mungkin saya mau sharing juga mengenai core value harmonis ini. Yang paling saya notice di sini sih seperti di satker saya ini, yaitu mengenai suka menolong Kak. Saya bandingkan saya waktu pertama kerja di beberapa perusahaan itu jauh sangat berbeda dengan di satker sekarang. Waktu saya ada perusahaan swasta itu Kak, budaya suka menolong itu nggak ada. Ketika di pengadilan tinggi Kepri ini, benar saya nggak bohong di sini, orang-orangnya pada suka menolong Kak. Nah, misalnya beberapa kali saya diajak untuk pengawasan, saya belum punya ilmu di sana, tapi mereka ngasih menolong saya gimana caranya mengawasi, gimana caranya buat laporan. Kemudian yang kedua, saya juga dipercayakan sebagai sekretaris waktu itu ada PTWP ya di Jogja. Nah, di situ saya bingung Kak, saya belum pernah jadi sekretaris, belum pernah jadi apa namanya Kak ya, rombongan gitu untuk membuat rancangannya segala macam, hotelnya, tapi saya di sini sangat dibantu sama teman-teman semua. Jadi untuk budaya core value harmonis itu di PT Kepri sendiri sangat berjalan Kak. Kemudian saya juga yang saya notice mengenai etika Kak. Kalau saya lihat perbedaan hakim di PN sama hakim PT itu letaknya di etika Kak. Jadi hakim-hakim tinggi di sini yang paling dilihat itu bukan kita pintar, bukan kita hebat, bukan. Etikanya yang pertama dilihat, Kak. Kira-kira begitulah sharing saya bagaimana core value mengenai harmonis ini, Kak, di PT Kepri sendiri, Kak. Terima kasih, Kak.
Baik, berarti di PT Kepri ini harmonisasinya sangat berjalan dengan baik ya. Ya sangat berjalan baik, Kak. Baik, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau sharing terkait penerapan core values harmoni ini di satuan kerjanya masing-masing. Bagaimana? Izin Kak, sebelum lanjut ke satuan kerja lain, aku mau tanya dong sama Bang Santo, apa yang melatar belakangi orang-orang lain itu sesama PNS itu punya rasa kepedulian? Kenapa ada niat membantu? Kenapa ada rasa ingin menolong? Boleh dong ceritain apa Nah, yang melatar belakangi rasa perasaan itu? Gitu. izin Kak, pernah saya beberapa kali tanya juga sama bapak-bapak tersebut, Bang, kenapa sih abang mau membantu saya? Saya tanya gitu kan. Padahal saya kan orangnya abang juga baru kenal saya. Kok mau membantu seperti itu, membantu saya supaya lebih baik lagi? Mereka menjawab karena itu tanggung jawab mereka juga Kak untuk meregenerasi. Jadi staf-staf di sini itu semua semua orang semua bagian ini bertanggung jawab Kak untuk itu tadi Pak untuk kompetensinya Kak. Jadi di PT ini kan karyawannya nggak terlalu banyak Kak. Jadi semua dianggap mampu untuk satu pekerjaan tersebut. Misalnya apapun disuruh harus sanggup Kak. Jadi mentor-mentor saya di sini, bapak-bapak di sini, itulah yang mengajari saya, Kak. Terus CPNS, misalnya PNS-PNS baru tahun 2019, 2022 juga welcome, Kak, ngajarin saya. Karena juga mereka bilang salah-salah saya, Kak, ya. Karena kau juga bukan saingan aku. Kita sama-sama bekerja di sini. Kita sama-sama untuk membangun PT Kepri. Itu motivasi mereka, Kak. Jadi sangat bersyukur sih, Kak. Kira-kira begitu, Kak. Terima kasih. Oke, Gimana? terima kasih Bang sharingnya. Sebenarnya kan kadang terjadi disharmonisasi itu karena ada rasa ingin bersaing satu sama lain ya. Cuman sebenarnya kita sebagai ASN ini, eh, apalagi khususnya PNS Mahkamah Agung diberikan kesempatan yang sama gitu. Jadi seharusnya sih kita harus membangun suasana yang harmonis di mana supaya pelayanannya eh, dan pekerjaannya pun dapat eh, menghasilkan hasil yang maksimal gitu loh, pelayanan yang memuaskan masyarakat. Seperti itu sih. Makasih Bang Santo. Baik, teman-teman yang lain mungkin ada yang mau menambahkan atau ingin bertanya atau sharing. Boleh silakan Kak Alfi. Oh ya, kalau menurut aku tadi tuh berarti harmonis tuh bisa dari internal kita di kantor ya. Misalnya tadi menciptakan lingkungan yang kondusif. Karena bagaimanapun eh, kolega-kolega kerja kita ini ya orang yang akan setiap hari kita temuin gitu kan. Yang kita minta bantuannya, yang sama-sama saling membutuhkan gitu. Terus sama kalau keluar sih ya kita kalau di bagian pelayanan masyarakat tentu kayak oh ya eh, apapun latar belakang orangnya tentu kita bakal layani gitu kan. Kalau perlu misalnya mereka masuk dalam yang inklusif itu diberi pelayanan yang lebih gitu kan ya. Kalau dari aku tadi nangkepnya itu aja sih. Terima kasih Kak Alfi. Mungkin dari teman-teman yang lain, Kak Jesse, Kak Novus, Kak Lutfia, Bang Edwin, Bang Abimanyu, Kak Ya, Win. aku mau menambahkan nih, Kak Raisa. Kalau untuk Satkerku sendiri, dalam aktualisasi nilai harmonisasi itu sangat ada sih. Misalnya tuh sering di Satkerku tuh ngadain kegiatan di ruang terbuka. Karena kan memang salah satu manfaat desain ruang terbuka itu kan meningkatkan komunikasi dan hubungan interpersonal ya antara sesama pekerja dalam satuan kerja itu sendiri. Jadi contoh kegiatannya yang paling sering dilakukan tuh kayak aktivitas olahraga, misalnya senam, jalan pagi, jalan santai gitu kan. Lalu kami juga mengadakan kegiatan gotong royong. Nah, untuk membersihkan lingkungan pengadilan. Jadi ibaratnya kita tuh saling berkomunikasi gitu loh di dalam pengadilan itu, tapi bukan melibatkan hal-hal yang terkait kerjaan. Ibaratnya ya kita bercengkerama aja gitu loh. Jadi wujud aktualisasi harmonisasi di Satkerku tuh lebih kayak komunikasi gitu sih Kak. Jadi komunikasi melalui kegiatan di ruang terbuka gitu Kak. Kalau aku dikembalikan. Ya, baik. Berarti di satuan kerjanya Kak Jesse terkait harmonisasi dalam bentuk tidak menyangkut terkait pekerjaan berarti ya. Mungkin boleh Bang Abimanyu.
Oke sih, saya sama dengan Kak Jesse sih. Jadi untuk aktualisasi nilai harmonisasi ini juga bisa kita kembangkan melalui kegiatan di luar pekerjaan ya. Jadi kalau di pengadilan Wonosari itu kita sering mengadakan kegiatan-kegiatan rutin yang bahasanya itu di luar pekerjaan. Yang pertama memang untuk mengakrabkan masing-masing ASN di kantor. Jadi kita bahasanya itu hanya sekedar bercengkrama ataupun ngobrol gitu tanpa kita mempertimbangkan pekerjaan. Dalam artian gini, kita hanya merekatkan eh, keakraban sesama karyawan itu kita tidak mesti harus ngomongin pekerjaan. Justru ketika kita berkegiatan, misalkan kita olahraga bareng, senam bareng, terus kemudian touring bareng, nah itu juga menimbulkan kerekatan bagi pegawai di lingkungan kerja. Ini itu sih sharing saya. Terima kasih. Terima kasih Bang Abimanyu. Mungkin teman-teman yang lain, Pak Lutfia boleh silakan. Mau nanya ya, bukan sharing. Jadi gimana sih cara membangun komunikasi yang baik gitu kan? Misal ada rekan kerja kita yang kurang nih bertanggung jawab. Nah, kita tuh nggak enak gitu buat ngomongnya, buat ngasih taunya gitu. Nah, kan kalau misalkan kita tegur nanti kesinggung, timbul gesekan gitu, jadi tidak harmonis gitu kan. Nah, yang mau saya tanyakan itu sih, gimana cara komunikasi yang baik gitu. Mungkin aku sedikit menjawab ya dari sudut pandang aku. Kalau aku pribadi, ketika memang ada suatu istilah kita ingin menegur gitu ya, ada sesuatu yang tidak sesuai, aku berusaha untuk mendekatkan diri aku dulu dengan individu tersebut. Jadi ketika kita sudah dekat dengan individu tersebut, kita lebih mudah untuk lebih mengingatkan. Jadi istilahnya tidak menegur, tapi lebih mengingatkan bahwasannya ada kekeliruan atau ada ketidaksesuaian dalam pekerjaan itu. Jadi dengan pendekatan itu kita udah dekat baru jadi kita sampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Kalau dari aku gitu, mungkin teman-teman lain ada yang mau pendapat lain boleh silakan. Izin mungkin ya, izin menambahkan. Tadi setuju ya sama Kak Raisa. Jadi sebelum mengingatkan kita juga harus mendekatkan diri dulu gitu dengan orang tersebut. Nah, selain itu juga mungkin kita bisa mulai dengan misalnya dengan bercandain dulu gitu maksudnya. Jadi nggak langsung dengan menegur secara tegas gimana gitu. Atau kalau mungkin bisa juga melalui pendekatan misalnya kita contohkan gitu. Misalnya yang seharusnya tuh seperti ini gitu. Jadi kita contohin dulu pekerjaan yang baiknya seperti apa. Kurang lebih sih seperti itu ya mungkin. Oke, jadi kita ngomong pelan-pelan aja dulu gitu ya. Oke, makasih. Mungkin teman Izin nambahin, Mbak. Ya, boleh silakan. izin mau nambahin. Mungkin dari pendekatan itu kita bisa dengan cara kita bonding gitu. Jadi bondingnya itu tidak hanya di lingkungan kantor, tapi di lingkungan luar. Nah, kayaknya sih kalau menurut saya bonding yang lebih efektif itu di lingkungan luar. Jadi misalkan kita melakukan, sorry maaf, maksudnya di lingkungan kantor itu ada kegiatan misalkan outbound bareng atau enggak misalkan touring bareng gitu. Jadi kan kita bisa mendekatkan eh, bondingnya itu bisa apa ya, bisa mempererat gitu. Soalnya kan kalau di lingkungan kantor itu kita biasanya kan untuk ngomong dengan atasan atau kalau misalkan dengan ketua itu kita ibaratnya eh, apa ya, enggan gitu, takut lah istilahnya mah, takut kesinggung atau gimana. Tapi kan kalau misalkan di lingkungan luar kan eh, chemistry-nya nanti akan timbul gitu, timbul karena kan kita biasanya ngobrol-ngobrolin yang di apa di pekerjaan bukan di luar kantor gitu maksudnya. Jadi bondingnya itu bisa dapat gitu. Mungkin itu sih. Oke, makasih Bang Edwin. Mungkin diajak makan bareng kali ya. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau nambahkan atau ada yang mau berikan pendapat? Apa sudah cukup atau gimana? Sudah cukup?
Mungkin berarti udah cukup ya untuk kesempatan kali ini membahas terkait harmonis. Mungkin sekian pemaparan dari saya dan diskusi dari kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Kak. Terima kasih Terima kasih teman-teman. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sore teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita terkait materi core values ASN yang kelima yaitu loyal. Izin menjelaskan sedikit terkait mengapa nilai loyal dianggap penting dan core values setiap ASN. Terdapat dua faktor, yaitu faktor pertama ada faktor internal, yaitu sebagai wujud ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, melaksanakan kebijakan publik, serta mampu menjadi perekat dan persatu bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Faktor eksternalnya bersamaan dengan peluang pemanfaatan teknologi informasi, ASN milenial juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang harus dan dapat dihadapi dengan sifat dan sikap loyal yang tinggi terhadap bangsa dan negara yang dapat menyebabkan paradox of plenty, di mana informasi yang ada sangat melimpah namun tidak dimanfaatkan dengan baik atau bahkan disalahgunakan. Terkait makna loyal itu sendiri, loyal ini dari bahasa Perancis yaitu loyal, artinya mutu dari sikap setia, yang mana sikap loyalitas ini memiliki ciri atau karakteristik yaitu taat peraturan, bekerja dengan integritas, tanggung jawab pada organisasi, kemauan untuk bekerja sama, rasa memiliki yang tinggi, hubungan antar pribadi, kesukaan terhadap pekerjaan, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan serta menjadi teladan bagi pegawai lain. Loyal dalam core values ini memegang teguh terkait ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI, serta pemerintahan yang sah, serta sebagai upaya untuk menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Dalam membangun sifat dan sikap loyal dan loyalitas ini, yaitu membangun rasa kecintaan dan meningkatkan kesejahteraan, memenuhi kebutuhan rohani, memberikan kesempatan peningkatan karir, serta melakukan evaluasi secara berkala. Terkait panduan perilaku loyal, yang mana sudah dijelaskan tadi sebelumnya, terkait dengan memegang teguh ideologi, menjaga nama baik, serta menjaga rahasia. Sikap loyal ini juga dapat dilakukan melalui aktualisasi kesadaran bela negara dari cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara. Yang mana loyal komitmen bentuk konteks dalam organisasinya loyal itu yaitu komitmen pada sumpah atau janji sebagai wujud loyalitas PNS, menegakkan disiplin serta melaksanakan fungsi ASN serta aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Di mana dalam menegakkan disiplin terdapat kewajiban PNS yaitu setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang, negara NKRI, dan pemerintahan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan. Selain itu juga, seperti yang mungkin sebelum kita pendaftaran ASN ya sebagai CPNS itu bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Itu adalah salah satu bentuk loyalitas kita sebagai calon ASN pada saat itu. Selain itu, selain kewajiban terdapat juga larang-larangan yang harus kita hindari sebagai seorang PNS, yaitu terkait menyalahgunakan wewenang, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melakukan pungutan di luar ketentuan, selain itu juga meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan, atau melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.
Serta hal yang mungkin sekarang juga harus kita tingkatkan yaitu terkait kita dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden atau wakil presiden atau calon-calon kepala daerah lainnya dengan tidak ikut berkampanye, dengan tidak menjadi peserta kampanye, seperti itu. Dalam wujud pelaksanaan fungsi, ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat yang luas dalam pengimplementasian kebijakan publik. Selalu juga mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik, harus memiliki integritas yang tinggi. Sebagai pelayan publik juga kita harus kompeten, profesional, berorientasi pada kepentingan publik, memiliki kapasitas memberikan pelayanan atau akuntabel, berintegritas dengan perwujudan loyalitas kepada bangsa dan negara. Kita sebagai ASN juga harus menjadi perekat atau pemersatu bangsa, yaitu mampu bersikap netral dan adil, mengayomi kepentingan kelompok minoritas, dan menjadi figur dan teladan bagi masyarakat dan menjadi problem solver dari suatu permasalahan yang kita hadapi. Aktualisasinya pun bisa kita tanamkan pada sila-sila Pancasila, dari sila ketuhanan, sila kemanusiaan, kemudian ada sila persatuan, sila permusyawaratan, serta sila keadilan sosial. Terkait panduan perilaku atau etika, yaitu balik lagi memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Serta kita sebagai ASN harus menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi maupun negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Dilihat dari konteksnya sebenarnya Corporis ASN ini memiliki keterkaitan ya. Jadi kan beberapa tadi sebelumnya juga kita sudah bahas terkait menjaga rahasia jabatan dan negara, memegang teguh ideologi, selanjutnya juga toleransi gitu. Jadi sebenarnya loyal ini adalah bentuk kita, pengabdian kita, bagaimana kita bisa berkontribusi atau bisa memberikan eh, suatu apa yang bisa kita berikan untuk negara dalam bentuk apapun itu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau memberikan pendapat atau pertanyaan atau bagaimana, silakan. Terkait loyalitas, Kak Elisa mungkin. Oke. Kalau dari aku tentang loyalitas ini, sebenarnya kan loyalitas ini komitmen dari diri sendiri ya, komitmen dari diri sendiri untuk mengabdi, untuk mencintai dan setia terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau misalnya bentuk loyalitas terkhususnya saya kepada satuan kerja itu sih lebih ke tanggung jawab tanggung jawab terhadap pekerjaan-pekerjaan sih. Kayak menyelesaikan semua hal tupoksi yang diberikan kepada khususnya saya itu selesai tepat waktu. Kalau diminta melakukan sesuatu karena tuntutan pekerjaan lain, ya bisa nge-backup gitu aja sih. Boleh teman-teman yang lain bisa sharing bentuk loyalitas di satkernya masing-masing. Boleh, silakan Kak Alfi. Kalau aku nih keinget tadi kan ada yang memegang rahasia jabatannya. Aku kan di Satker ini selain jaga PTSP di meja 1, itu juga disuruh membantu untuk mengurus sosmed atau Instagram lah ya. Nah, kadang kan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu di Instagram. Misalnya ada yang nanya persyaratan dan lain-lain. Pernah itu aku menemukan yang dia itu bertanya eh, atas nama ini spesifik gitu ya. Sudah masuk perkaranya dan sudah di tahap apa gitu. Padahal data akun yang saya lihat itu orang itu bukan yang bersangkutan. Jadi kemudian saya arahkan aja kayak mohon maaf untuk perkara yang bersangkutan untuk atas nama ini mungkin bisa yang bersangkutan bertanya sendiri ke PTSP atau menghubungi kontak dari pengadilan. Itu sih kalau dari aku saya kembalikan. Ya, terima kasih Kak Alfi atas sharingnya. Mungkin teman-teman yang lain mau sharing terkait bentuk loyal. Kak Widya boleh, silakan. Ya, izin Kak. Kalau yang saya dengarkan tadi ya mengenai materi tentang loyalitas, apalagi berkaitan dengan Pancasila, kan
di sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita harus rajin beribadah gitu. Melaksanakan ibadah kita dengan baik. Kemudian di sila kedua menjunjung tinggi kemanusiaan gitu, berarti melihat orang lain sama, nggak ada bedanya dengan kita. Itu juga berkaitan dengan persatuan. Kemudian Nganggo apa, Mbak? Nganggo apa? bermusyawarah, kemudian juga adil kepada Sorry. sesama. Nah, dari nilai-nilai ini menurut saya yang dinamakan loyal itu ketika 1 sampai 5 itu kita konsisten gitu. Enggak ketika misalnya kita memang beribadah tapi kita nggak adil dengan sesama. Terus kita menjaga persatuan tapi kita mungkin terhadap agama orang lain kita mencela gitu. Nah, itu kan jadi nggak seimbang ya. Jadi loyalitasnya tuh tidak benar-benar tercermin secara sempurna gitu. Seperti itu. Dan ini mungkin apa ya, ketika saya membaca materi ini, pertanyaan dalam benak saya tuh kan ketika membaca materi berakhlak seakan-akan kayak kita harus ini harus itu gitu ya, kayak kita menempatkan di posisi yang paling ideal gitu. Ini saya ingin bertanya kepada teman-teman, batasnya di mana sih, bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara kita tuh loyal tapi juga kita mendengarkan apa ya, ideologi dan suara hati kita sendiri gitu. Karena kan kadang namanya bekerja pasti ada hal-hal tantangan atau masalah yang mungkin nggak sesuai dengan hati nurani kita gitu. Tapi sebagai ASN kita harus seperti ini gitu, tapi hati nurani kita sebenarnya nggak di situ gitu. Nah, saya pengen dengar gitu dari teman-teman ketika hal tersebut terjadi itu seperti apa dan gimana teman-teman menanggapi hal tersebut. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Widya. Mungkin terkait pertanyaan Kak Widya tadi, gimana cara kita sebagai ASN mengatasi ketidaksesuaian ya, sebagai kita sebagai ASN dan kita sebagai diri kita sendiri gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang mau memberikan pendapatnya? Bang Edwin, Bang Santo, Kak Nufus, Kak Lutfia, Kak Jesse mungkin? Izin Kak, Boleh silakan Bang Abimanyu. izin Kak, Ya, mau silakan. menanggapi apa yang pertanyaan Kak Widya tadi. Jadi memang pertanyaannya apabila kita terbentuk dengan idealis kita ya. Jadi memang apa namanya, kalau menurut saya pribadi, jadi tidak semua apa yang kita pikirkan itu bisa langsung terlaksana. Makanya salah satu nilai juga adalah kita mengemukakan pendapat dengan baik. Jadi nggak langsung apa yang selalu kita pikirkan itu ideal, itu benar-benar ideal. Jadi yang bisa kita lakukan itu ya adalah berkonsultasi dulu dengan atasan yang paling dekat. Toh kita ini kan masih CPNS ya, dan kita terbilang masih muda. Bukan toh kita melawan menghilangkan idealis kita sebagai manusia, tetapi kita juga harus belajar apakah idealisnya itu dapat kita terapkan di lingkungan kerja kita seperti apa. Jadi tidak serta-merta kita menghilangkan idealis yang tadi, tapi kita jangan sampai juga mengabaikan hal-hal yang pokok, misalkan tetap sesuai dengan aturan undang-undang, tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan lain sebagainya. Nah, itu bentuk loyal kita terhadap keutuhan negara. Tapi jangan sampai juga kita menghilangkan idealis kita, karena itu juga merupakan hal penting, karena kita dituntut juga untuk idealis. Baik, terima kasih banyak Mas Abimanyu. Mungkin yang lainnya ada masih mau berpendapat, menanggapi, atau menambahkan? Izin Kak, saya mau menanggapi core value mengenai loyal ya. Nah, saya fokusnya ke sumpah jabatan, terus perilaku bebas dari korupsi. Nah, yang selalu ini juga untuk sharing ke teman-teman semua, hati-hati mengenai WBS. Apa itu WBS? Yaitu whistleblowing system. Ini masih sampai sekarang dipakai oleh Mahkamah Agung. Itu mungkin teman-teman sebagian udah tahu apa itu WBS. Nah, mereka pura-pura biasanya seperti orang biasa atau pura-pura perkara seperti yang dibilang Kak Alfi tadi ya. Ada yang menanyakan padahal itu bukan perkaranya. Nah, itu sampai sekarang itu info dari
Yang Mulia Bapak KPT, kami selalu ditekankan di sini untuk selalu berhati-hati mengenai whistleblowing system ini. Karena di Mahkamah Agung sampai sekarang masih menggunakan sistem ini untuk mengetahui pegawai-pegawainya yang berintegritas, yang loyal. Nah, jadi untuk kita semua di sini ya tetap waspada lah teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Santo untuk sharing dan remindernya buat kita semua untuk tetap menjaga integritas kita sebagai seorang ASN. Mungkin teman-teman lain ada yang mau menambahkan? Mungkin Kak Jesi, Kak Nufus, Bang Edwin, Kak Lutfia. Izin. Baik, Ya, silakan. izin. Jadi terima kasih nih Bang Santo remindernya terkait yang anti korupsi. Soalnya kita di bagian depan PTSW pasti kan istilahnya rawan lah kait ini. Soalnya juga saya pernah pengalaman nih terkait pelayanan izin masuk. Nah, jadi ada orang yang memberikan amplop gitu. Padahal kan pelayanan izin masuk itu kan tidak berbiaya gitu. Kemudian juga ada teman juga di kepanitiaan hukum. Terkadang kan itu apa namanya untuk membuat surat keterangan kan ada biaya PNBP-nya kan 10.000. Nah, terkadang juga si orang itu memberinya 50.000 gitu. Kan istilahnya tidak ada kembalian, ya udah ini sisanya buat eh, mbaknya gitu kan. Nah, itu biasanya kita tolak sih. Mungkin itu aja sih sharing dari yang terkait korupsi gratifikasi. Remindernya. Oke, terima kasih Bang Edwin untuk sharing-sharingnya. Mungkin teman-teman lain ada mau sharing lagi? Kak Jesi, Kak Nufus, Kak Lutfia, atau teman-teman yang lain tadi sebelumnya mau memberikan sharing-sharing lagi? Apa sudah cukup? Cukup sih saya. Mungkin cukup ya rasanya ya untuk sharing-sharing. Maka mungkin kesimpulan yang bisa kita tarik bahwasannya loyalitas itu adalah bentuk dari komitmen kita sendiri sebagai seorang ASN. Terus juga kita perlu menjaga integritas diri kita sendiri dalam memberikan pelayanan itu sendiri. Serta kita harus berhati-hati juga berarti ya dalam setiap tindakan kita ataupun tindakan orang lain yang mungkin bisa membahayakan kita gitu. Jadi tetap jaga-jaga, tetap mewaspadai segala hal yang berkaitan dengan integritas kita sebagai seorang ASN. Mungkin sekian kali ya diskusi dan pemaparan presentasi dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam.